Adonan ini begitu sempurna. Jarang loh aku bisa membuat adonan tanpa adanya gumpalan kecil yang sulit dilarutkan. Aku yakin alam semesta juga berpihak sama aku. Soalnya aku nggak pernah mendapatkan halangan apapun. Pak Darto, aku mau beli kue lekernya. Toppingnya yang banyak ya Pak. Soalnya aku suka banget kalau toppingnya berlimpah. Tunggu sebentar ya, Bapak ambil dulu. Ini kue lekernya. Ya, kok toppingnya sedikit banget Pak. Kalau gini aku jadi nggak selera makannya. Nak, belakangan ini dagangan Bapak lagi kurang laris. Ditambah kebutuhan ekonomi semakin meningkat. Jadi Bapak mengurangi penggunaan topping untuk kue lekernya. Ya udah deh, makasih ya Pak. Aduh, gimana ya? Kok aku merasa putus asa gini? Dagangan semakin sepi, tapi kebutuhan di rumah semakin banyak. Kira-kira apa lagi ya yang harus diganti supaya aku bisa mendapatkan uang yang banyak? Pak Darto lagi ada masalah ya Pak? Saya lihat-lihat kayak lagi galau nih. Mikirin apa sih Pak? Ini Ibu Husna, saya bingung banget. Kue leker yang saya jual mulai menurun nih pendapatannya. Kira-kira apa yang harus saya perbuat ya supaya saya bisa menarik konsumen lagi? Saya takut miskin, Bu. Waduh, kalau itu sih nggak tahu. Gini deh Pak pemikirannya. Yang namanya usaha itu pasti naik turun. Namanya juga rezeki kan. Nggak setiap hari kita dapat gede loh. Ada kalanya kita dapat kecil. Contohnya kayak Pak Darto. Bener juga sih. Tapi masa iya dari tadi buka cuma baru dapat uang 5.000. Saya mau makan apa coba kalau dapat uang sedikit? Bersyukur Pak. Yang penting masih ada yang beli loh. Daripada nggak ada sama sekali kan. Saya beli satu deh. Alhamdulillah. Tunggu ya Bu, saya ambil dulu kue lekernya. Padahal ini wangi banget. Tapi kok orang-orang gak tergoda ya. Hahaha, makasih ya Pak. Tetap semangat berjualan demi kelangsungan hidup Pak Darto. Terima kasih banyak ya Bu Husna. Saya akan tetap semangat berjualan demi ekonomi keluarga saya. Alhamdulillah, saya duluan ya Pak. Mari Pak Darto. Mari Bu Husna. Kalau cuman dengan rasa syukur atau rasa sabar nggak akan ngerubah pendapatan aku. Aku harus cari cara supaya nggak hidup susah. Sisa jualan kali ini banyak banget. Mau nggak mau, aku harus makan ini. Soalnya kalau dibuang sayang juga. Ini makanan kita nggak boleh dibuang. Makanan jenis apapun, pamali. Makhluk jenis apa ini? Kok warnanya hijau ya? Heh, kamu hantu atau apa? Kok kamu aneh banget sih? Enak saja ya kalau ngomong. Aku ini malampir, si penggoda pedagang seperti kamu. Aku datang ke sini untuk membantu kamu. Aku siap memberi saran yang sangat baik untuk masalah kamu, Darto. Apa? Apa saran yang kamu maksud malampir? Tolong kasih tahu saya. Saya butuh saran secepatnya. Sabar, saya butuh waktu untuk mengatakan itu. Aku punya jalan pintas yang mudah untuk masalah yang kamu alami, Darto. Menggunakan topping kadaluarsa agar kamu bisa untung besar. Kamu akan mendapatkan harta yang berlimpah, Darto. Apa kamu tidak mau melakukan jalan pintas itu? Padahal kamu bisa kaya raya dalam 1 hari, Darto. Bagaimana kalau mereka tahu? Saya akan menjadi bahan ocehan semua orang. Saya nggak mau itu terjadi. Saya maunya berjualan jujur tanpa adanya kecurangan. Kamu lupa dengan keadaan ekonomi kamu, Darto. Baiklah, kalau memang kamu tidak mau, tidak masalah. Tetapi siap-siap aja kamu hidup menderita. Mak, malampir, jangan pergi dulu, Mak. Apa aku ambil jalan pintas itu ya? Tapi aku ragu, apa aku harus bayar sesuatu ke Mak Lampir atau enggak? Masya Allah, saran Mak Lampir oke juga nih. Lapak aku kembali ramai. Sampai-sampai aku nggak ngerasa capek karena banyak pelanggan. Setelah ini aku harus cari topping kadaluarsa lagi nih. Nah, udah nggak ngantri lagi nih Pak Darto. Saya mau satu Pak. Ini uangnya Pak. Oh, toppingnya menggoda nih, beda dari yang sebelumnya. Iya dong, harus beda. Oh iya, tunggu ya. Saya ambil dulu kue leker yang paling spesial buat rival. Silakan dicoba. Kali ini saya pakai topping yang melimpah dan pastinya lebih enak dari yang kemarin.
Beneran enak. Cuma dari baunya agak beda dikit. Yang ini kayak bau apa ya? Saya nggak tahu, tapi rasanya tetap mantul kok Pak. Itu mungkin terlalu lama di atas api. Kadang saya itu suka lupa kalau lagi bikin kue leker. Oh gitu Pak, tapi rasanya enak loh. Cuma baunya aja yang kurang enak. Baunya dari topping deh, bukan dari kulit lekernya. Apa hidung saya yang lagi bermasalah? Nah itu, mungkin hidung kamu lagi error. Makanya indera penciuman kamu gak berfungsi dengan sempurna. Saya itu pakai topping recommended seseorang loh. Harganya juga gak terlalu mahal. Jadi saya berani jual murah kayak gini. Kok baunya beda-beda yo? Kayaknya hidung saya emang gak bener nih. Nah itu sadar. Kadang saya juga kayak gitu. Makasih ya Pak, saya pamit. Yo hati-hati. Apa aku berhak bahagia mengambil jalan pintas ini? Aku memang bisa mendapatkan uang yang banyak, tapi entah mengapa hati ini terasa sangat gelisah. Uang ini lebih banyak dari sebelumnya, tapi hati aku benar-benar tidak pernah tenang. Rasanya hidup ini seperti dihantui oleh rasa bersalah. Namun aku juga merasa bahagia dengan uang ini. Aku bisa membeli apapun yang aku inginkan. Malampir, akhirnya Malampir datang lagi. Mak kemana aja Mak? Saya selalu menunggu kedatangan Malampir. Darto Sumarto, kamu harus terus menjual leker sesat ini. Kamu sudah berjanji kepada aku, tetapi kenapa kamu terlihat merasa bersalah kepada pembeli kamu? Saya akan terus berbuat curang. Saya akan terus menjual leker dengan topping yang sudah kadaluarsa. Saya merasa puas dengan pendapatan saya. Mana mungkin saya berhenti gitu aja Mak. Bagus, bagus. Manusia seperti kamu yang aku suka. Tapi kamu harus tahu satu hal. Ini lebih penting dari uang itu. Hah? Apa ada yang lebih penting lagi? Apa Mak? Coba Malampir ngomong aja. Jangan hanya tertawa seram seperti itu. Saya selalu merinding kalau Malampir ketawa kayak tadi. Aku akan terus menagih janji ini. Tetapi kalau aku merasa marah, kamu akan mendapatkan kutukan yang paling berkesan dariku. Apa? Kutukan? Maksudnya kutukan apa? Masa iya saya dihukum gitu aja? Orang Malampir yang nyuruh kok. Iya, kamu juga akan mendapatkan azab dari Tuhan. Malampir. Kenapa dia ngomong kayak gitu? Aku jadi takut. Aku harus tetap melakukan kecurangan. Kapan lagi kan aku bisa dapat uang sebanyak ini? Aku nggak peduli dengan azab atau kutukan apalah itu. Aku hanya butuh uang. Aku hanya suka uang. Ini Pak, barang mewahnya. Pak Darto bisa dapat kedua barang ini dengan diskon 25%. Apa Bapak mau Pak? Oh jelas, saya mau dong Mbak. Kapan lagi kan saya punya barang-barang mewah ini? Dulu saya cuma mimpi aja. Sekarang saya bisa beli apa aja yang saya mau. Wah, saya ikut seneng Pak. Pasti uang ini hasil dari kue yang Bapak jual ya? Bener banget Mbak. Akhirnya usaha saya kembali melesat setinggi langit. Dulu saya hampir putus asa, tapi ada orang penting yang datang dan membantu saya jadi semangat lagi. Untungnya ada orang baik ya Pak. Oh iya Pak, total belanjaannya jadi 50 juta ya Pak. Bapak bisa pakai dengan cash ataupun dengan QRIS. Wah murah juga ya. Saya harus bayar kemana Mbak? Mari Pak, saya antar. Wah sekarang Pak Darto sering makan sama daging. Padahal dulu itu Bapak sering makan sama ikan asin. Mumpung saya punya banyak uang Pak, jadi saya ingin memenuhi keinginan saya. Jarang-jarang juga saya makan sama daging kan. Terima kasih ya Pak. Semoga selamanya Bapak bisa makan enak terus. Amin. Saya juga selalu berharap itu. Cuma kan saya bisa makan enak tergantung untung yang saya dapatkan. Iya juga ya, Pak Darto gak selamanya banyak uang. Namanya juga rezeki Pak. Ya pasti nggak nentu dong. Besar atau kecil saya harus tetap bersyukur. Yang penting saya bisa makan aja itu udah cukup. Bapak kan tahu saya hidup sebatang kara. Makanya cari istri Pak, supaya Bapak nggak kesepian. Kalau Pak Darto punya istri, ada yang ngurus Pak, ada yang masakin, ada yang bikinin kopi, ada juga yang ngurus rumah. Coba kalau cuma sendiri gitu, pasti aja dilakuin sendiri kan.
Saya udah tua Pak. Saya nggak tertarik buat cari istri lagi. Saya mau fokus mengembangkan usaha saya. Apalagi sekarang lagi tinggi-tingginya. Saya nggak kepikiran sampai ke situ. Saya pulang dulu ya Pak. Mari Pak. Iya, hati-hati Pak Darto. Ini aneh banget. Pak Darto pakai bahan apa ya? Sampai-sampai menimbulkan banyak korban gini. Untung aja aku selamat dan gak tergoda beli kue leker Pak Darto. Saya nggak tahu. Dari kemarin saya mual-mual kayak wanita yang lagi ngisi aja. Suami saya sampai bertanya-tanya, saya ini makan kue jenis apa? Kok bisa bikin mual gini? Jangan-jangan Pak Darto pakai topik yang kadaluarsa. Rival pernah mencium bau yang aneh kan? Bisa aja bau itu berasal dari toppingnya. Aduh, saya pulang dulu ya. Rasa mualnya nggak bisa diajak kerjasama nih. Saya duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada-ada aja. Mana kebanyakan anak-anak yang beli lagi. Saya takut semakin banyak yang tumbang. Bu Husna, kau udah pulang? Biasanya dia pulang belakangan bareng saya. Ini kau duluan aja. Rival, Bu Puji, kalian berdua kelihatan pucat banget. Kalian sakit ya? Iya Mbak Caca, ini semua gara-gara kue leker. Pak Darto, banyak warga yang tumbang gara-gara kuenya. Kata kedua orang tua saya aja, saya itu pingsan selama 2 jam Mbak. Kalau saya sama Bu Husna cuma muntah-muntah aja Mbak, tapi nggak tahu yang lain. Katanya ada yang sampai masuk rumah sakit karena nggak kuat sama rasa mualnya. Kita nggak bisa diam aja kan? Kita harus tegur Pak Darto. Dia udah membuat banyak orang sakit. Jara, kita nggak punya bukti. Kita nggak bisa sembarangan menuduh gitu. Kalau mau protes, kita harus punya bukti juga. Kalau kita datang tanpa membawa bukti, ini sama aja fitnah. Pada akhirnya kita nggak akan menang. Kita akan kalah, Jara. Saya setuju sama Mbak Coco. Fitnah itu paling dibenci Tuhan. Kalau kita hanya berbicara omong kosong, kita yang akan berdosa Zahra. Dan pastinya aku nggak mau kalau dapat dosa besar. Gini aja deh, sekarang kita diam aja. Kita cukup pantau dari jauh. Kalau semakin banyak korban yang mengeluh, baru kita berhadapan sama Pak Darto. Ide bagus tuh. Seandainya Pak Darto memang menggunakan topping kadaluarsa, semoga Tuhan ngasih petunjuk sama kita. Bukan hanya itu, Pak Darto juga harus mendapatkan azab dari Tuhan. Amin. Adonan ini begitu sempurna. Jarang loh aku bisa membuat adonan tanpa adanya gumpalan kecil yang sulit dilarutkan. Aku yakin alam semesta juga berpihak sama aku. Soalnya aku nggak pernah mendapatkan halangan apapun. Kalau udah ada angin gini, pasti akan ada tamu yang tak diundang datang. Loh, kenapa bisa terbang? Angin malam ini kan nggak terlalu kencang. Kok bisa terbang sih? Ini ada yang aneh. Pasti ada hantu nih. Mak, kenapa bahan-bahan ini bisa terbang? Apa yang terjadi, Mak? Tolong bantu saya, Mak. Saya takut. Darto, Troto, waktunya sudah tiba. Kamu gak akan bisa bersenang-senang dengan uang haram itu. Maksudnya Malampir apa? Simsalabim abragadabrak. Anak kucing kepalanya ada 2. Jadilah manusia yang terlilit adonan dan menghilang di telan adonan. Lepasin. Kenapa Malampir mengutuk saya? Tolong, tolong. Ini lengket dan bau sekali. Ampun, Ma, ampun. Tolong saya, tolong. Saya dikutuk Malampir hijau. Sialan. Ini adalah kutukan yang sangat baik. Baunya sangat menyengat. Aku harus pergi. Tugasku sudah selesai. Makanya jangan mudah tergoda, Darto Loberto. Kamu jadi kena batunya kan? Zahra, kamu tahu gak? Kata tetangga saya, Pak Darto itu pernah beli barang-barang mewah loh. Selama ini kan dia selalu hidup susah ya. Tapi kok bisa beli barang mahal sih? Pasti uangnya dapat itu hasil curang. Bu Puji, rezeki orang itu nggak ada yang tahu loh. Bisa aja uang itu hasil berdagang ya kan? Ya Bu Puji tahu lah, kue leker Pak Darto kan laris manis. Cuma ya itu banyak orang yang sakit. Zahra, kamu gak merasa curiga sama Pak Darto? Saya punya rasa curiga kok. Cuma ya saya ingat sama kata-kata Mbak Koko. Kita nggak boleh fitnah. Kita cukup diam aja. Saya tahu Bu Fuji merasa dirugikan sama Pak Darto. Coba Ibu pikir lagi deh. Apa yang bisa kita lakukan kalau nggak ada bukti? Apa Bu Fuji mau jika Ibu merusak nama Pak Darto tanpa alasan? Yang ada Bu Fuji dilaporkan sama Pak Darto.
Saya nggak mau lah. Cuma ya saya yakin aja sama tebakan saya. Soalnya tebakan saya itu nggak pernah meleset. Rival, kenapa kamu lari-lari kiri kejar guguk? Itu Pak Darto. Dia teriak-teriak keras kayak orang lagi kesakitan. Apa? Pak Darto teriak-teriak? Iya Bu, Pak Darto terus meminta tolong. Terus gak lama suara dia menghilang. Oh iya, setelah itu samar-samar saya dengar suara seperti suara malampir. Pak Darto kenapa ya? Padahal tadi siang sehat-sehat aja deh. Masa tiba-tiba teriak minta tolong sih? Fix Pak Darto mendapatkan azab nih. Ah Bu Uji, ini bukan waktunya bahas azab. Kita harus ke rumah Pak Darto. Kita harus lihat keadaan Pak Darto. Rival, ayo kita ke rumah Pak Darto. Kok saya ditinggal sih? Zahra, Rival, tunggu saya. Kita nggak apa-apa masuk itu aja. Ini nggak sopan loh. Mana bau busuk banget lagi. Bau ini dari mana ya? Ini apa ya? Kok ada sandalnya Pak Darto juga ya? Pak Darto pergi kemana? Yang ada hanya adonan leker ini. Apa jangan-jangan Pak Darto dilahap sama adonan ini? Rival, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Mungkin Pak Darto keluar rumah. Kata kamu kan dia terus minta tolong. Siapa tahu Pak Darto minta pertolongan. Zahra, Rival, ini bukan hanya adonan leker biasa. Ini adonan leker yang menghilangkan Pak Darto. Saya sangat yakin Pak Darto ini memang berbuat curang kepada kita. Bau busuknya semakin kuat. Saya nggak tahan kalau lama-lama di sini. Apa iya Pak Darto mendapatkan azab? Tapi kita benar-benar gak ada yang tahu dengan kecurangan Pak Darto. Kita hanya tahu setelah mengaku leker banyak orang yang sakit. Saya curiga Pak Darto ini lari dari tanggung jawab dia. Saya yakin dia masih ada di sekitaran kampung kita, Bu. Saya nggak tahu bosnya. Semoga aja Pak Darto cepat kembali. Iya, nanti kita datang lagi ke rumah ini. Mungkin Pak Darto akan kembali. Dan satu lagi yang penting, kita nggak boleh beli kue leker lagi. Kita beralih ke makanan lain aja. Aku setuju. Yuk kita pulang aja. Ini udah malam. Jadi Pak Darto nggak pernah kembali lagi, Nek. Berarti cerita orang-orang itu benar dong, Nek. Iya, memang benar. Banyak yang bilang Pak Darto itu ditelan oleh adonan raksasa. Terus ada yang bilang juga Pak Darto itu kena kutukan malampir. Apa? Malampir? Ih, serem banget. Pasti Pak Darto ketakutan. Aku jadi kangen makan kue leker. Tapi toppingnya yang bagus, nggak mau yang kadaluarsa. Kita bisa jajan makanan yang lain. Kan kue enak bukan cuma kue leker doang. Banyak loh kue yang lain lebih enak dari kue leker. Pak Darto benar-benar menghilang. Aku jadi kasihan deh sama Pak Darto. Pasti dia butuh banget pertolongan kita. Iya bener, coba aja kita punya kekuatan super. Mungkin kita bisa bantu Pak Darto. Kalian ini benar-benar punya rasa simpati yang kuat. Tapi kita nggak bisa nolong. Pak Darto sedang dihukum Tuhan karena sudah berbuat jahat kepada kita. Tugas kita cukup berdoa aja buat Pak Darto. Nek, kita pulang yuk. Aku udah puas sama cerita nenek yang ceritain. Iya, aku juga jadi punya pengetahuan baru. Ya sudah, ayo kita pulang. Zara, aku nggak bisa jalan dengan santai gara-gara kamu. Coba jangan gandeng tangan aku terus. Di sini nggak ada hantu, Zara. Kita kan sering lewat jalan sini. Rival, jalan ini gelap banget. Aku takut. Apa kamu lupa sama cerita yang lagi rame? Mereka suka dengar suara ikan dari dalam adonan rumah Pak Darto. Suara itu terdengar sampai luar loh. Dasar penakut. Lagi pula Pak Darto nggak akan menerkam kita kok. Dia kan lagi dihukum sama Allah karena dia sudah mendengarkan saran sesat dari malampir. Udahlah, kita lanjut jalan aja. Suara itu, Rival, kamu dengar kan? Ada suara ikan dari adonan itu. Ini malam apa, Rival? Jangan-jangan ini malam kliwon ya? Iya lagi, ternyata suara orang ikan jelas banget ya. Pasti Pak Darto masih terperangkap dalam kutukan malampir. Suara itu terdengar semakin dekat. Jangan-jangan Pak Darto ada di dekat kita, Rival. Nah, tolong Ma, ada suara orang ikan Pak Darto. Ih, kok malah nangis sih? Dasar cengeng. Tolong, saya anak muda. Saya terjebak dalam adonan itu. Di sana sangat panas, saya ingin hidup. Zara, ini udah nggak bener nih. Ayo kita lari. Hantu Pak Darto.
Apa aku semenyeramkan itu? Pak Darto, saya masih marah sama Bapak. Tapi dengan adanya kejadian ini, kami semua mendapatkan pelajaran penting. Kamu jadi tahu apa arti berhati-hati yang sesungguhnya. Saya juga masih marah, tapi saya berharap Pak Darto segera kembali dan meminta maaf kepada kita semua. Insya Allah hukuman Pak Darto akan lebih ringan lagi. Nggak ada yang mau menempati tempat ini. Warga bilang mereka takut digulung dosa yang sama seperti Pak Darto. Bu Husna, ayo kita panjatkan doa untuk Pak Darto. Kita harus tetap berbuat baik meskipun hati kita pernah dilukai. Siapa tahu kita bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya Bu, mari berdoa sama-sama. Bu Husna, hidup sederhana dengan harta yang halal itu lebih indah ya daripada mendapatkan keuntungan sesaat yang berasal dari kejahatan. Karena harta itu hanya akan membawa kita pada penderitaan dan petaka yang kekal. Sedangkan hidup dengan uang halal bisa membuat kita bahagia berlipat ganda. Bu Fuji benar, semoga kita dijauhkan dari bisikan setan ataupun bisikan malampir hijau itu. Amin. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu Husna, kita pulang aja yuk Bu. Kita kan udah selesai berdoanya. Ayo Bu Fuji, Pak Darto yang tenang ya. Jangan ganggu warga dan ngarengkan Bapak. Kami semua sudah memaafkan kesalahan Pak Darto. Kami tulus, kami ikhlas Pak.